Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Poin pertama yang akan kita pelajari tentang pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan ekonomi. Nah, interaksi antar ruang terhadap kehidupan ekonomi terjadi karena satu negara membutuhkan negara lainnya untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, berikut dampak dari perubahan dan interaksi antar ruang dalam bidang ekonomi. Ada dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positifnya, yang pertama, pasar terbuka untuk produk-produk ekspor. Yang kedua, kesempatan kerja di dalam maupun di luar negeri bagi investor dalam negeri. Yang ketiga, mudah mendapatkan barang yang belum diproduksi di dalam negeri. Yang keempat, kegiatan pariwisata meningkat. Yang kelima, menambah devisa negara. Nah, itu dampak positif dari kehidupan ekonomi. Terus, sekarang dampak negatifnya dari kehidupan ekonomi. Yang pertama, masuknya tenaga kerja asing. Yang kedua, hilangnya pasar produk dalam negeri bangkrut karena banyaknya produk impor. Yang ketiga, adanya ketergantungan suatu negara terhadap negara lainnya. Yang keempat, adanya persaingan yang tidak sehat dalam perdagangan internasional. Yang terakhir, timbul penjajahan ekonomi oleh negara lain yang lebih maju. Nah, itu tadi pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan ekonomi. Itu dampak positif dan dampak negatifnya. Selanjutnya, yang kedua, pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan sosial. Nah, dalam kehidupan sosial ini, antar manusia itu memiliki kehidupan sosial berbeda. Kemudian terjadi di mana interaksi tersebut dapat terjadi dengan cara bertemu secara langsung, maksudnya ya tatap wajah, tatap muka, atau dengan melalui media komunikasi. Nah, dalam kehidupan sosial itu dapat berubah karena perubahannya tersebut, sehingga menuntut masyarakat itu untuk menyesuaikan cara hidup dan kebiasaan masyarakat itu dengan situasi yang baru. Nah, dalam kehidupan sosial itu juga ada dampak positifnya dan dampak negatifnya. Dampak positifnya yang pertama, terciptanya solidaritas antar negara yang mengalami konflik. Yang kedua, bertambahnya pengetahuan masyarakat suatu negara terhadap kehidupan negara lainnya. Yang ketiga, menambah pemasukan masyarakat di daerah wisata suatu negara. Itu dampak positif dari kehidupan sosial. Dampak negatifnya, pertama, munculnya sikap negatif seperti konsumerisme dan hedonisme. Yang kedua, hilangnya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Yang ketiga, hilangnya jati diri masyarakat. Nah, itu dari pengaruh perubahan terhadap kehidupan sosial. Sama, dari kehidupan ekonomi tadi juga ada dampak positif dan negatifnya. Kehidupan sosial juga sama, ada dampak positif dan dampak negatif. Terus selanjutnya, yang ketiga, pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan budaya. Nah, interaksi antar masyarakat dengan budaya yang berbeda makin sering karena didukung oleh kemajuan teknologi. Nah, kemajuan teknologi komunikasi ini sangat mendukung interaksi budaya secara langsung. Contohnya, makanan khas Korea yang banyak ditiru dan dikonsumsi oleh negara lainnya. Nah, itu tadi dari contoh interaksi ruang terhadap kehidupan budaya. Nah, contohnya makanan khas Korea itu banyak di Indonesia, di Jawa, di sekitar kita pun
Yang keempat, pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan politik. Nah, dinamika kehidupan politik suatu negara itu juga tidak terlepas dari adanya interaksi dalam bentuk komunikasi antar wilayah atau negara di dunia. Peristiwa politik di suatu negara itu dapat pula memengaruhi kebijakan politik negara lain. Contohnya mana? Nah, konflik sosial dan integrasi sosial yang pernah terjadi adalah sengketa perbatasan wilayah dan konflik pekerja imigran. Itu loh yang menyebabkan pengaruh perubahan terhadap kehidupan politik. Terus yang terakhir yaitu pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap pendidikan. Kemajuan bangsa juga dipengaruhi tingkat pendidikan warga negaranya. Nah, hal itu menyebabkan banyak negara makin memperhatikan pendidikan. Nah, interaksi antar wilayah ataupun negara itu membuat masyarakat makin menyadari akan pentingnya pendidikan. Di banyak negara, tidak hanya negara kita sendiri, akses terhadap pendidikan itu makin baik. Sebab apa? Negara berupaya memberikan fasilitas pendidikan sampai ke pedalaman, sampai di kita itu, sampai pelosok-pelosok itu pendidikan sampai sekarang itu sudah ada. Nah, banyak penduduk pedalaman yang melanjutkan pendidikannya di kota besar atau negara maju. Seperti kalau kita berada, misalnya kalau kita di desa sangat pelosok, terus kita ke Solo, nah itu juga termasuk kita melanjutkan pendidikannya ke kota besar. Seperti itu contohnya kalau di Indonesia, terus kita kuliah ke luar negeri, ke Singapura dan sebagainya. Nah, itu juga termasuk perubahan interaksi ruang terhadap pendidikan. Terus banyak negara berkembang itu mengirim pelajar dan mahasiswa ke negara-negara maju. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di negara-negara berkembang. Karena di negara maju itu banyak yang menyediakan fasilitas beasiswa bagi negara-negara lainnya yang masih berkembang seperti negara kita. Nah, itu difasilitasi, sebenarnya difasilitasi karena di situ negara lain itu mempunyai fasilitas untuk orang-orang atau dari negara kita yang masih negara berkembang dan belum bisa mendapatkan fasilitas itu. Nah, seperti itu. Nah, ini tadi dari pengaruh perubahan dan interaksi dari beberapa pengaruh, ada 5. Yang terakhir terhadap pendidikan, terus ada lagi tadi yang keempat terhadap kehidupan politik, yang ketiga terhadap kehidupan budaya, ada kehidupan sosial dan kehidupan ekonomi. Itu pengaruhnya perubahan dan interaksi ruang antar negara. Cukup sekian dari Ustazah. Apabila Ustazah banyak salahnya, kurang bisa dipahami, Ustazah minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul hayada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.